Dengan pengalaman Abah Anton dulu 5 tahun, hampir 5 tahun memimpin, kemudian begitu sekarang ini melihat perkembangan yang terjadi, itu kira-kira Abah Anton ini masih mengamati perkembangan yang terjadi atau bagaimana? Atau ya sudahlah karena ini beda pemimpin juga beda kebijakan, barangkali punya itu, atau ada hal yang masih mengusik Abah Anton, misalnya yang bikin sesuatu, ini kok kenapa kok nggak dilaksanakan, kenapa ini, ada seperti itu nggak Bah kira-kira? Jadi begini, saya punya keinginan, tapi kembali lagi tadi, hidup ini misteri. Ya, jadi saya tidak punya bayangan bahwa tujuan arah untuk saya sebuah kebaikan ini akan berbuah seperti ini, seperti yang saya alami. Ya. Ternyata mau berlangsungnya pilkada ini, ya pilkada kurang 3 bulan kalau nggak salah, itu ternyata saya terkena masalah. Di mana masalah itu terjadi pada tahun awal saya 2014-2015 ya. Jadi seperti itu. Ini saya tidak pernah terpikirkan karena bagi saya sudah merasa itu berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Ternyata pilkada kurang 3 bulan saya dinyatakan sebagai tersangka ya, karena ikut di dalam bagian untuk ini. Ya ini tugas tanggung jawab kita sebagai pemimpin, mau nggak mau memang harus tanggung jawab. Jadi seperti itu. Tapi memang kita nggak membayangkan bahwa ternyata tanggung jawab itu sangat besar sekali. Jadi itu. Mungkin apa yang dilakukan oleh mereka, kita juga harus bisa mengontrol. Jadi seperti ini. Tapi memang itu kelemahan saya. Jadi mungkin tim ini kurang bergerak dengan baik. Jadi seperti itu. Dengan apa? Dengan arah dan tujuan yang sudah saya gariskan ini belum bisa berjalan dengan seperti arah tujuan. Jadi seperti itu. Harapan kita mereka ini sudah mendapatkan tunjangan tumpangan penghasilan ini, saya kira itu sudah cukup lah membantu mereka. Jadi seperti itu. Bahkan saya sudah mencontohi jangan ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Itu sudah saya buktikan semuanya sebetulnya jalan baik itu ya, jalan sudah baik. Tapi ternyata memang ada sandungan ya, ternyata seperti itu ya. Begitu saya ditetapkan tersangka, saya kaget juga. Ternyata kasus di awal pemerintahan saya ini sudah berbuah masalah, jadi berbuah seperti itu. Karena mungkin ketidakpengertian saya terhadap situasi di dalam pemerintah itu mungkin seperti itu. Jadi saya tidak berpikiran, karena saya sampai tahun 2018 awal sampai ditetapkan itu, saya masih merasa bahwa ini sudah berjalan sesuai ya. Nah, jadi seperti itu. Ternyata tidak juga. Artinya menurut Abah Anton pada saat itu wajar ya, tetapi ternyata ada temuan-temuan lain yang itu benar-benar mengagetkan ya, di luar dugaan Abah Anton ya. Ya. Saya masih ingat betul pada saat Abah Anton diperiksa dan diwawancarai pertama kali oleh wartawan, Abah Anton mengatakan ya ini saya khilaf gitu. Nah, mungkin bentuk khilaf itu gimana Pak, kalau bisa dijelaskan? Khilafnya itu dari sisi apa itu? Ya begini, karena di pemerintahan ini, seorang pemimpin ini sudah memberikan satu arahan. Tapi karena mungkin yang dipimpin ini banyak sekali, kita tidak mengetahui satu persatu dari mereka ya, satu persatu dari mereka. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang khilaf itu dalam artian tidak bisa mengontrol semuanya sampai seperti ini. Kenapa saya harus seperti itu? Dan tidak terpikirkan di benak saya seperti itu. Kenapa demikian? Apakah apa yang dilakukan di tahun itu menjadi sebuah
apa namanya, keharusan atau budaya seperti itu. Itu saya nggak mengerti. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Bahkan masih ingat saya pada waktu itu, kalau nggak salah mereka ini ya termasuk di dalam persidangan. Saya ini nggak. Mereka itu siapa Pak maksudnya? Ya maksud saya eksekutif dan legislatif. Nah, jadi seperti itu pada waktu itu saya pernah diminta tolong untuk menyediakan uang semacam pinjaman gitu. Saya berpikiran yang minta dewan pada saat itu, legislatif. Ya kebutuhan menurut mereka ini untuk kebutuhan. Jadi seperti itu. Saya pikir kok seperti ini ya, karena mungkin saya punya ya, ya. Dan ini awal pemerintahan saya, masa katanya tidak berjalan dengan baik, apabila nggak ada ini seperti ini. Akhirnya saya karena keadaan ada, ya saya pinjami aja. Saya nggak mengerti. Yang penting namanya pinjem ya. Nah, itu tanggung jawab. Ternyata itu salah. Maksudnya uangnya apa sendiri? Iya. Dan ternyata ini salah. Nah, ternyata salah. Salah karena itu sepertinya di dalam hukum itu bahwa ini mendukung ya, seperti itu. Inilah mungkin. Padahal waktu itu tujuannya apa? Biar supaya proses pemerintahan ini nggak terhambat begitu. Iya, karena itu yang disampaikan oleh eksekutif dengan apa yang menjadi kebutuhan legislatif, jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Juga masalah-masalah apa yang sudah digariskan bersama pada waktu itu di sidang paripurna itu, karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab ya, jadi seperti itu, karena di situ sudah kita lakukan bersama sebuah kesepakatan, keputusan bersama di dalam anggaran APBD Kota Malang, jadi seperti itu. Di luar itu memang ini luar kontrol, jadi seperti itu. Ya mungkin itu kegelapan saya yang tidak mengerti saya bahwa hal-hal itu justru berujung pada hukum. Jadi saya ya kalau saya ngomong ujian, ya ini ujian. Tapi saya juga dengan munculnya kasus ini akhirnya saya jadi mengerti, saya ini, jadi kita ambil hikmah. Kalau saya ngomong itu sudah benar, kalau KPK itu turun ke Kota Malang dan menyelesaikan persoalan itu, menindaklanjuti persoalan itu, saya kira itu sudah benar. Saya hanya berpikiran andainya itu tidak ditindaklanjuti, mungkin akan lebih besar lagi kasus-kasus yang akan menggurita ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Karena itu ya, saya berterima kasih sekali, bersyukur pada Allah. Allah memberikan sebuah apa ya, kalau menurut saya ini peringatan pada saya. Nah, saya bilang ini Allah sudah memberikan siri pada saya bahwa kamu harus mengetahui hal-hal yang semacam ini. Jadi tidak mudah juga. Nah, itu lain kalau memang sudah menjadi tujuan. Nah itu mungkin kita nggak tingkatkan, malah kita mungkin terjerumus di situ. Jadi seperti itu. Daripada lebih besar, lebih baik sekarang itu terbuka. Nah itu itu yang menjadi kuat pada diri saya. Dan pada saat itu Abah Anton begitu pasrah. Jadi ketika divonis hakim pun Abah Anton juga tidak banding, tidak apa begitu. Iya, artinya apakah ini yang mendasari karena memang di awal Abah Anton sudah merasa saya khilaf gitu, sehingga apapun yang Abah Anton begitu pasrah begitu. Saya itu dulu sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran SKPD saya. Jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal yang tentu ini menyesalkan kita. Itu saya sampaikan kepada mereka. Apakah kita yang nanti pensiun itu tidak ingin kita menikmati kehidupan yang baik dengan anak cucu kita? Seperti itu sudah saya sampaikan. Tolonglah
saya ini orang yang baru, mungkin bodoh di dalam pemerintahan, ini diberi masukan-masukan yang baik, menurut saya seperti itu. Jangan sampai ini terjadi. Sebetulnya aku sudah berpikiran arah ke sana supaya tidak bertindak hal-hal yang merugikan. Bahkan saya memberikan contoh-contoh kepada mereka ini gitu. Saya bahkan sebagai kepala daerah itu sendiri, saya telah membagikan apa yang saya terima. Itu sebetulnya saya memberi contoh. Jadi itu karena masyarakat kita ini masih seperti ini. Mungkin itulah yang membuat ada rasa tali erat masyarakat kepada saya, itu dengan dukungan besarnya kepada saya, mendoakan saya dengan ujian itu, dengan apa yang sudah mereka rasakan secara ikhlas, ya mereka itu. Mungkin sekarang ini masyarakat sudah berubah dari tatanan yang dulu membebani mereka, sekarang tidak membebani mereka. Disitulah saya melihat hampir 2 tahun saya ini di dalam lapas itu ya, penjara, masyarakat masih terus melakukan kunjungan kepada saya. Kan tamunya paling banyak itu. Hampir ya, sampai 4 bis, sampai 3 bis itu ke saya. Tidak henti-hentinya mulai saya itu. Kalau nggak dibatasi itu di Jakarta mungkin seperti itu juga. Tapi karena dibatasi hanya keluarga yang boleh, jadi nggak seperti itu. Tapi begitu kita masuk di lapas Jawa Timur, itu tambah banyak lagi. Semakin besar masyarakat itu. Dan di lapas Abah Anton termasuk populer. Saya dapat cerita dari yang besuk itu, begitu bilang mau besuk Abah Anton itu sipir-sipir sudah pada tahu semua tentang Abah Anton. Jadi memang mungkin saya udah ya, apa yang kita lakukan untuk kebaikan itu kita tidak harus melihat di mana kita berada. Jadi seperti itu. Kita coba di tempat yang kita ada itu, kita ingin sama mengembangkan apa yang ada kita jalani di masyarakat. Itu mungkin sudah bagian dari saya. Jadi seperti itu. Bagaimana saya mengajak teman-teman ini. Mungkin saya sedikit punya ilmu tentang bisnis ya. Jadi seperti itu. Saya mencoba mengajak teman-teman di dalam ini ya untuk memberikan satu sedikitlah wawasan saya. Mungkin nanti kalau kita keluar nanti mungkin ada tujuan. Jadi seperti itu supaya apa? Supaya yang tidak baik yang membuat kita seperti susah seperti ini tidak terulang kembali. Harapan saya seperti itu. Jadi saya melakukan semacam pemberdayaan kepada masyarakat ada di dalam lapas itu untuk memiliki sebuah gambaran apabila keluar mereka ini supaya siap kalau keluar itu siap untuk mandiri ya Pak. Untuk siap dalam untuk bentuk mandiri. apa Pak? Bikin kalau nggak salah bikin warung ya Pak ya? Apa? Jadi ya memang itu? sengaja saya bikin semacam pelatihan itu sebetulnya adalah pelatihan kepada mereka. Ada pelatihan memasak dan pelatihan. Apa sendiri yang ngelatih? Iya, jadi begini. Di dalam melakukan ini tidak sederhana yang kita pikirkan. Karena apa? Di dalam lapas ini tidak ada tempat-tempat yang untuk ini. Untuk pelatihan. Ya, akhirnya kita coba kita membuat tempat-tempat itu untuk mereka ini bisa melakukan pelatihan kerja, maksud saya seperti itu. Supaya apa? Mereka nanti itu keluar ini. Mungkin itulah yang menjadi bagian dari mereka itu mengenal saya, gitu. Memang saya nggak bisa diam gitu. Jadi apa yang saya terapkan di luar saya ingin terapkan di dalam. Kan sudah saya katakan, dimanapun kita berada, kalau kita hati kita ini ikhlas, saya yakin kita masih bisa berbuat dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu.